CPNS. Wah, bener banget nih teman-teman. Pada episode kali ini kita akan ngomongin kesiapsiagaan bela negara. Simak sampai habis ya. Dadah! Kamu gimana kabarnya hari ini, Rum? Wah, hari ini aku kabarnya baik banget nih Tasya. Gimana dengan kamu? Aku baik juga dong. Gimana kegiatan Lasarnya hari ini? Kegiatan Lasar hari ini berjalan menarik dan menyenangkan. Saya dan teman kelompok saya itu membahas tentang kesiapsiagaan bela negara nih Tasya. Itu nambah banget pengetahuan saya dan teman-teman saya. Wah, kesiapsiagaan bela negara. Menarik banget sih. Menurut kamu tuh tema itu ngomongin tentang apa sih, Rum? Jadi tadi ketika pembelajaran kesiapsiagaan bela negara itu kita belajar tentang 4 hal nih Tasya dan teman-teman. Yang pertama itu adalah konsep kesiapsiagaan negara. Yang kedua itu adalah kemampuan awal bela negara. Yang ketiga adalah rencana aksi bela negara. Dan yang keempat itu terkait dengan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Wah, keren banget ya. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, sebenarnya apa sih kesiapsiagaan bela negara itu, Rum? Jadi, kalau dimaknai ya, kesiapsiagaan bela negara itu adalah kondisi seseorang yang siap siaga baik fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan yang ia hadapi di lingkungan kerja. Nah, sikap ini tuh didasarkan oleh rasa cinta tanah air dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Tasya terkait dengan kesiapsiagaan bela negara ini diharapkan ketika kita memiliki kemampuan itu bisa menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja. Ada dasar hukumnya loh Tasya, yaitu di UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1. Oh gitu ya. Masih terkait bela negara. Sebenarnya apa aja sih nilai-nilai atau jenis dari bela negara itu? Nah, tadi aku udah catat nih Tasya. Apa aja nilai-nilai bela negara? Ada 6. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Dan yang keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur nih Tasya. Oh gitu ya. Bentuk konkret dari bela negara itu apa aja sih, Rum? Jadi kita itu bisa mengimplementasikan kesiapsiagaan bela negara ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di kantor kita sehari. Jadi sebenarnya bela negara tuh nggak semata-mata kita tuh memperjuangkan negara ini dengan angkat senjata, tapi gimana kita menginternalisasi nilai-nilai yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam kegiatan kita selama di kantor kita sehari. Oh gitu ya. Kalau gitu apa aja rencana aksi bela negara kamu, Rum? Buat aku nih Tasya, aku akan bahas dari poin yang ke-6, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur nih Tasya. Gimana tuh maksudnya, Rum? Menarik banget dengan kondisi kita sebagai kementerian baru yang sedang berproses untuk mencapai stabilisasi. Aku ambil contoh itu dalam hal administrasi keuangan. Jadi beberapa waktu lalu administrasi keuangan di kita itu masih sifatnya tuh benar-benar semuanya manual. Dan itu wajar banget ya Tasya dengan kondisi SDM yang belum mencukupi pada waktu itu. Nah, rencana aksi yang saya lakukan itu adalah mencoba untuk membuat sistem kerja administrasi keuangan dalam bentuk yang online, dalam bentuk namanya Payben nih Tasya. Apa tuh Payben, Rum? Nah, jadi Payben itu adalah lembar kerja online yang bisa nge-track atau melacak posisi berkas pencairan itu sudah sampai tahap mana. Ini sangat memudahkan pengelola keuangan pada masing-masing biro untuk mengetahui nih sudah sampai mana progresnya. Nah, jadi sistemnya itu para pengelola keuangan itu bisa mengakses lembar kerja online dan melihat sudah sampai mana progres pencairan yang mereka ajukan di biro keuangan dan perencanaan ini Tasya. Wah, keren banget ya, Rum. Kalau poin-poin selanjutnya gimana, Rum? Nah, jadi kita langsung ke poin yang pertama ya, cinta tanah air. Jadi aksi yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan produk-produk dalam negeri nih Tasya. Jadi ketika aku, kamu, dan kita semua menggunakan produk-produk dalam negeri, berarti kita sudah melakukan aksi bela negara karena hal tersebut itu sangat mendukung ekonomi nasional dan memperkuat identitas nasional nih Tasya. Wah, keren dan menginspirasi ya. Lalu
Lalu gimana dengan poin keduanya, Rum? Nah, kalau poin kedua itu kan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Aksi yang bisa dilakukan itu adalah dengan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya. Nah, bisa juga lebih konkret nih kita lihat dari kontribusi kita ketika mengikuti upacara di Tasya. Walaupun terlihat seperti sepele dan sederhana ya, tapi kegiatan tersebut bisa menunjukkan rasa kebersamaan kita dalam keberagaman serta memperkuat rasa cinta kita kepada tanah air di Tasya. Oh gitu ya. Terus kalau poin ketiga terkait Pancasila itu gimana, Rum? Nah, kalau misalnya poin ketiga itu mudah banget sih diimplementasikan di dunia kerja, yaitu aksinya dengan cara melakukan diskusi atau musyawarah ketika mengambil keputusan di Tasya. Jadi keputusannya tuh tidak hanya mementingkan satu orang atau pihak tertentu aja. Nah, ini menjadi penting karena memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Tasya. Kita lanjut aja ya ke poin yang selanjutnya, itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, aksinya itu bisa dengan cara kita itu mendengarkan saran, masukan, kritikan, baik dalam acara yang formal misalnya rapat atau informal sekalipun, yang sifatnya adalah membangun organisasi lebih baik. Urgensinya agar organisasi kita itu bisa berkembang dan bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya poin yang terakhir tentang kemampuan olah bela negara ini aksinya juga lebih gampang lagi Tasya, yaitu dengan cara berolahraga secara rutin di Tasya. Aku sendiri, aku sudah punya jadwal tetap nih olahraga, yaitu minimal jalan kaki 30 menit dalam satu hari. Nah, jadi kesiapsiagaan itu tidak melulu mengenai ideologi saja atau misalnya secara sikap, tetapi juga diimplementasikan dengan kesiapsiagaan yang sehat secara fisik gitu Tasya. Wah, ternyata berkontribusi terhadap kesiapsiagaan itu nggak terlalu sulit ya, Rum. Bisa kita implementasikan dalam hal-hal kecil di kantor. Bener banget Tasya, jadi tindakan-tindakan kecil ini diharapkan mampu berkontribusi untuk kesiapsiagaan bela negara.